Selamat pagi atau siang atau sore anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang doa pribadi. Pertama kita membahas mengenai apa itu doa. Berdoa ialah berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah ungkapan iman seseorang. Melalui berdoa, kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita menyampaikan perasaan kita, baik perasaan baik, kegembiraan, juga kesedihan, harapan, kebimbangan kita kepada Tuhan. Tetapi pada kesempatan berdoa, kita pun berusaha untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Doa adalah mengangkat hati serta pikiran kita kepada Tuhan. Santo Agustinus mengatakan dengan baik bahwa doa adalah kunci surga. Venlaus dari Granada juga mengatakan bahwa doa adalah gerbang mulia. Melaluinya kita masuk ke dalam hati Tuhan. Dan Santo Yohanes Vianney, ini adalah gambar Santo Yohanes Vianney, mengatakan bahwa doa adalah persatuan dengan Tuhan. Kita melihat bahwa doa itu berkenaan dengan hubungan kita dengan Tuhan, bukan untuk mencari pujian untuk diri kita sendiri. Kita akan melihat dengan jelas setelah kita melihat video nasihat Yesus tentang berdoa. Kita kembali mendengarkan nasihat Yesus. Di buku paket kalian juga ada, yaitu berdasarkan Matius bab 6 ayat 1 sampai 13. Tetapi kita akan melihat tayangan ini untuk memahami nasihat Tuhan Yesus dengan lebih jelas. That you do not do your alms before men to be seen of them. Otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions as the heathen do, for they think that they shall be heard for their much speaking. Be not ye therefore like unto them. For your Father knoweth what things ye have need of before ye ask him. After this manner, therefore, pray ye. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Sekarang mari kita sebutkan kembali nasihat Tuhan Yesus dalam berdoa. Janganlah berdoa seperti orang munafik,
mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Pak Anton Tebali, hal yang sangat penting di sini yaitu janganlah berdoa seperti orang munafik. Orang yang berdoa adalah orang yang sedang berbicara kepada Tuhan. Ingat tentang arti berdoa sebagaimana sudah kita bahas di depan tadi. Artinya, apabila orang itu berdoa dengan munafik, tujuannya bukan untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dia sedang mencari pujian untuk dirinya. Orang yang berdoa bukan untuk berbicara kepada Tuhan, tetapi mencari pujian dari orang lain. Sehingga ia tidak sedang memuliakan Allah, tetapi memuliakan dirinya sendiri. Contoh di kelas, tidak ada guru, lalu berdoa bersikap sesukanya. Namun ketika guru datang, yang langsung mengubah sikapnya. Anak tersebut bukan berdoa untuk berbicara dengan Tuhan, tetapi supaya dia mendapatkan kesan yang baik dari guru, dan itu tidaklah tepat. Orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia akan sungguh-sungguh berdoa entah dilihat atau tidak oleh orang lain, karena dia sedang tidak mencari pujian manusia, tetapi dia mencari rahmat Tuhan. Lalu kemudian, Pak Anton Tebali di sini adalah berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Hal ini menegaskan kembali bahwa doa adalah berkomunikasi dengan Tuhan, bukan mencari pujian orang lain. Di tempat tersembunyi bukan berarti kita harus mencari tempat yang tidak ada seorang pun tahu, sampai orang tuamu juga mencari kemana-mana. Di tempat tersembunyi artinya setiap anak Tuhan sebaiknya memiliki tempat di mana ia dapat sendiri bersama Tuhan. Tempat yang tenang dan hening untuk berdoa secara pribadi. Kalau tempat semacam itu tidak ada, maka berdoa secara pribadi tidak dapat dilaksanakan untuk waktu yang lama atau secara teratur. Sudahkah kalian memiliki tempat seperti itu? Carilah tempat, misalnya kamar atau ruang lain. Jika kalian bingung mencari tempat, bicarakan dengan orang tua. Mereka pasti akan mencarikan tempat yang terbaik untukmu untuk berdoa. Kita akan masuk kepada hal yang berikutnya, yaitu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Kata bertele-tele ini harus dipahami dengan baik. Monsinyur Pidiarto semasa menjadi dosen pernah menjelaskan kalimat ini dengan sangat baik. Bertele-tele harus dipahami secara utuh, yaitu seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Dalam bahasa aslinya, bertele-tele maksudnya adalah ngomong banyak, omong kosong, menggunakan banyak kata-kata yang kosong untuk mengoceh atau mengucapkan banyak kata secara tepat tanpa berpikir, secara beruntun dan tidak jelas, ya semacam berceloteh atau memberondong dengan kata-kata yang tidak karuan dan tidak jelas bunyinya. Hal ini tentu saja berbeda dengan orang yang mengulang doa tetapi sebagai ungkapan iman. Sekarang untuk memperjelas hal itu, mari kita saksikan kisah berikut ini. Yesus dari Nazaret sedang lewat.
Yesus! Ya, Yesus! Anak Daud, kasihanilah kami! Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya sembuh. Mari kita memahami kembali kisah mengenai Bartimius ini. Memang di dalam video tersebut tidak lengkap sebenarnya, tetapi sebagai gambaran saja untuk kalian bagaimana Bartimius itu. Di dalam kisah sebenarnya, di dalam Lukas bab 18 ayat 39 dikatakan bahwa maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Artinya, Bartimius tidak hanya mengucapkan sekali, tetapi ia mengulang perkataannya. Tetapi ia mengulang bukan untuk berceloteh, atau mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, atau memberondong dengan kata-kata yang tidak jelas. Ia mengulang sebagai ungkapan iman. Kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Artinya, pengulangan yang dilakukan oleh Bartimius ditangkap sebagai pengungkapan iman. Maka kita melihat pengulangan doa tidak sama dengan berceloteh. Artinya, ketika kalian berdoa dengan berdoa yang cukup panjang, tetapi itu sebagai ungkapan imanmu kepada Tuhan, itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kamu berbicara dengan tidak jelas, istilahnya hanya memberondong dengan kata-kata yang kamu sendiri sebenarnya tidak paham kata-kata itu. Itulah maka Tuhan Yesus mengatakan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh karena itu juga kalian tidak perlu khawatir untuk kalian yang sudah terbiasa dengan berdoa rosario. Pak, bukankah itu mengulang? Tetapi itu bukan mengulang untuk berceloteh atau mengungkapkan kata-kata yang tidak jelas. Itu adalah sebagai pengungkapan iman kita kepada Tuhan. Yohanes Paulus II pernah berkata, mengenang kembali segala kesulitan yang juga menjadi bagian dari pelaksanaan tugas perutusan saya merasa perlu untuk menyampaikan sekali lagi sebagai suatu undangan yang hangat kepada siapa saja untuk mengalami secara pribadi bahwa rosario sungguh meningkatkan irama hidup manusia dan menjadikannya selaras dengan irama hidup Tuhan sendiri. Orang-orang yang sudah berpengalaman dalam rohaninya menjadikan rosario sebagai doa yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu, kalian yang sudah terbiasa dengan doa rosario tidak perlu ragu-ragu apakah ini doa yang boleh atau tidak. Justru ini adalah doa yang sangat baik. Berdoa seperti para penghuni surga yang tak henti-hentinya berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa." Sebagaimana kita bisa melihat dalam kitab Wahyu bab 4 ayat 8. Selanjutnya kita akan melihat 4 tujuan utama dalam berdoa. Yang pertama adalah adorasi atau penyembahan. Jadi, kalau kita berdoa itu ada 4 tujuan utamanya. Di dalam buku paket hanya disebutkan 3, yaitu pujian atau penyembahan, syukur dan permohonan. Pak Anton tambahkan di sini dengan tobat. Kita bahas satu persatu. Adorasi atau penyembahan yang layak bagi Tuhan karena Ia pencipta. Jadi adorasi atau penyembahan ini maksudnya adalah doa yang kita ungkapkan sebagai penyembahan kita terhadap Tuhan. Karena kita merasa bahwa kita begitu kecil dan Tuhan itu luar biasa. Yang kedua adalah doa syukur. Berterima kasih kepada Tuhan atas anugerahnya kepada kita,
baik rohani maupun jasmani. Jadi, dalam doa itu kita bersyukur kepada Tuhan atas hidup kita, iman kita, keluarga kita, dan lain-lain. Tobat untuk memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita dan menghapus atau mengurangkan hukum dosa. Dalam doa kita ingat bahwa kita adalah orang berdosa. Kita menyesal atas dosa-dosa kita dan mohon ampun. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Santo Ambrosius, ini adalah gambar Santo Ambrosius, mengatakan bahwa jika doa dilambungkan, dosa dihapuskan. Berikutnya adalah yang paling sering adalah yang nomor 4. Ini adalah yang paling sering ketika orang berdoa, yaitu permohonan. Dalam doa kita boleh memohon kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, baik bagi jiwa maupun badan kita, baik bagi jasmani maupun rohani, bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Demikian, terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Tetap bersemangat dan jangan lupa untuk berdoa, baik untuk kita sendiri maupun untuk kepentingan bersama. Terima kasih dan tetap bersemangat.